Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. Hello everyone, welcome to my channel. So this is my first video. Perkenalkan, nama aku Widya Rizky Mandani atau biasa dipanggil dengan Amanda dengan NIM 418244153. Aku dari kelas IKA 5, mahasiswa dari University Komputer Indonesia. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang teori efek komunikasi massa dari buku Sosiologi Komunikasi karya Profesor Dr. Haji Muhammad Burhan Bungim, teman-teman. Oke, penjelasannya, let's get started. Teori efek komunikasi massa itu ada 12. Iya, 12. Apa aja sih dari teori tersebut? Yang pertama adalah stimulus respon. Stimulus respon merupakan prinsip pembelajaran sederhana di mana satu pesan menimbulkan reaksi dari si penerimanya. Teori ini juga menjelaskan tentang elemen-elemen utamanya. Yang pertama itu pesan ataupun disebut stimulus. Yang kedua itu penerima pesan atau receiver. Yang ketiga adalah efek atau respon yang disebut audiens. Teori ini menjadi dasar dari teori jarum hipodermik yang mengasumsikan bahwa media massa itu memiliki kekuatan yang sangat besar, memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk bisa mempengaruhi audiensnya. Secara apa sih? Secara langsung dan secara serem. Contohnya itu ada iklan makanan yang selalu ditampilkan di layar kaca, di TV maupun di media sosial dan membuat orang-orang tersebut menjadi lapar bahkan tertarik untuk membeli makanannya. Dari situ, teori ini menganggap media massa itu mempengaruhi para audiens untuk bisa membeli produk tersebut. Yang kedua, teori komunikasi dua tahap, yang dimana teori komunikasi ini menolak anggapan bahwa media langsung memengaruhi masyarakat luas. Informasi dari media pertama-tama itu diterima oleh opinion leader, yaitu orang-orang yang berpengaruh. Selanjutnya, opinion leader akan menyebarkan informasi untuk orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, orang-orang mendapatkan informasi bukan dari media langsung, melainkan dari orang yang berpengaruh. Yang ketiga ada difusi inovasi, yang dimana teori ini fokusnya adalah bagaimana inovasi menyebar dalam masyarakat dari gagasan pokok, produk, serta teknologi. Dari difusi inovasi ini prosesnya ada 5 tahap. Yang pertama pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, yang terakhir adalah konfirmasi. Contohnya itu penggunaan e-wallet. Awalnya penggunaan e-wallet hanya segelintir orang saja, tapi lama-kelamaan e-wallet menyebar dan digunakan oleh masyarakat luas untuk menjadi transaksi jual dan beli. Yang keempat ada teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media tidak memberitahukan kita apa yang harus dipikirkan, tapi media memengaruhi apa yang kita pikirkan itu penting. Media membentuk agenda publik dengan memberikan porsi lebih besar pada isu tertentu. Contohnya itu media terus-menerus membahas krisis ekonomi negara. Publik akan merasa masalah itu adalah masalah utama, walau belum tentu masalah tersebut yang paling besar di negara. Yang kelima ada difusi efek komunikasi massa. Teori ini mengatakan bahwa semakin tinggi ketergantungan seseorang pada media untuk kebutuhan informasi, maka semakin besar juga pengaruh media terhadap orang tersebut. Ketergantungan ini bisa timbul karena perubahan sosial, krisis, serta kekurangan sumber informasi lainnya. Contohnya itu saat pandemi COVID-19. Orang-orang sangat bergantung pada media untuk mendapatkan update informasi pada virus tersebut. Jadi media sangat berpengaruh pada persepsi publik, teman-teman. Yang keenam ada spiral of silent theory. Teori ini menyatakan bahwa orang cenderung diam jika merasa pendapatnya bertentangan dengan mayoritas karena takut dikucilkan. Akibatnya, pendapat mayoritas akan menjadi dominan, sedangkan minoritas akan semakin diam. Itu adalah terjadinya efek dari spiral.
Yang ketujuh, ada information gap theory. Saat ini informasi baru disebarkan lewat media. Kelompok dengan pendidikan atau status sosial lebih tinggi akan menerima dan memanfaatkannya lebih cepat dibanding kelompok lain. Information gap theory ini akan muncul ketika adanya inovasi atau berita penting. Contohnya itu di saat internet populer, di mana kelompok menengah ke atas lebih cepat untuk memanfaatkannya daripada kelompok bawah. Selanjutnya ada uses and gratification. Teori ini fokus pada apa yang dicari audiens dari media, bukan media mengontrol kita, tapi kita yang aktif untuk memilih media sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya itu, kamu menonton YouTube untuk sebagai hiburan, mencari podcast untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan scroll TikTok atau Instagram kamu untuk melihat updatean teman, bahkan updatean informasi. Yang kesembilan ada uses and effect theory. Ini adalah gabungan antara uses and gravitation dengan efek media. Selain mencari manfaat dari media, teori ini meneliti apa efeknya setelah kita mengonsumsi media. Teori ini juga berfokus bagaimana motivasi kita dalam menggunakan media dan apa akibatnya secara kognitif, afektif, serta perilakunya. Contohnya itu kamu nonton drama Korea untuk sebagai hiburan, tapi jadi terpengaruh dari gaya fashionnya dan pandangan cinta dari karakter tersebut. Selanjutnya ada information seeking theory. Teori ini digunakan dalam konteks komunikasi interpersonal dan media dengan strategi langsung bertanya kepada orang lain, observasi, maupun mencari informasi melalui internet atau media. Contohnya itu kamu mau masuk jurusan ilmu komunikasi di Universitas Komputer Indonesia. Jadi kamu mencari tahu informasi melalui internet ataupun kamu nanya-nanya dari mahasiswanya ataupun alumni-alumninya kan. Jadi itu adalah information seeking theory. Selanjutnya ada teori konstruksi sosial media massa. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tapi media juga mengkonstruksi realitas tertentu lewat bahasa dan narasi. Media massa juga berperan besar dalam membentuk realitas versi publik. Contohnya itu pemberitaan suatu negara yang membuat kita mempunyai persepsi baik maupun buruk. Itu pun tergantung dari medianya untuk memberitakan atau mengabarkannya. Yang terakhir ada model Laswell. Model ini sederhana tapi powerful karena merangkum proses komunikasi dalam 5 pertanyaan ini. Who itu komunikator, say what itu pesan, channel media yang digunakan atau saluran, to whom artinya audience, with what effect dampak atau hasil komunikasinya. Contohnya itu ada influencer yang mempromosikan skincare lewat TikTok atau Instagram ke followersnya, lalu mereka merasa tertarik untuk membeli produk tersebut. Oke teman-teman, itu ada penjelasan dari aku tentang 12 teori efek komunikasi massa. Semoga kalian bisa mengerti apa yang aku sampaikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you di next video. Bye-bye. Thank you for watching.